Adalah ini pilkada yang menyenangkan, riang gembira, rekonsiliasi. Oke teman-teman, kita buka open donasi ya buat kepulangan RK ke Bandung. Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten sudah selesai. Pasangan Pramono Karno unggul telak, dan ini mustahil 2 putaran. Akhirnya Ridwan Kamil pulang. Kita simak ke videonya. Atau penghitungan suara secara berjenjang pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta sudah selesai pada tingkat kabupaten kota. Sekarang publik dapat dengan mudah mengakses hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta di laman website KPU. Bagi teman-teman yang kesulitan mencari alamat website KPU untuk info Pilkada 2024 untuk semua provinsi, silahkan dibuka di kolom deskripsi di bawah video ini. Di video ini, kami akan tampilkan jumlah perolehan suara setiap calon dari calon gubernur Jakarta berdasarkan kabupaten dan kota dan persentase perolehan suara calon masing-masing berdasarkan hasil rekapitulasi berjenjang yang dimulai dari kecamatan dan kemudian berlanjut ke kabupaten kota. Dari perolehan suara inilah yang akan menentukan apakah Pilkada Jakarta akan berlangsung 1 atau 2 putaran. Simak baik-baik videonya. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU di 6 kabupaten kota di Jakarta, dari 44 kecamatan yang ada di Jakarta, 42 kecamatan diantaranya dimenangkan oleh pasangan Pramono Anung Rano Karno atau Pramdul. Sedangkan 2 kecamatan lainnya dimenangkan oleh pasangan Ridwan Kamil Suswono atau pasangan Rido. Adapun 2 kecamatan yang dimenangkan oleh paslon Rido yaitu pertama di kota Jakarta Utara, tepatnya di Kecamatan Cilincing. Di sini, pasangan Rido mendapatkan suara sebesar 71.793 suara, sedangkan paslon Pramdul memperoleh 70.208 suara, atau selisih sekitar 1.500 suara. Namun di 5 kecamatan lainnya di Jakarta Utara dimenangkan oleh pasangan Pramdul. Kecamatan lainnya yang dimenangkan oleh pasangan Rido yaitu Kecamatan Pasar Rebo di Kota Administratif Jakarta Timur. Di sini, pasangan Rido mendapatkan 45.601 suara, sedangkan pasangan Pramdul mendapatkan 40.046 suara atau selisih sekitar 5.000 suara. Sedangkan 9 kecamatan lainnya dimenangkan oleh paslon Pramdul, sehingga secara keseluruhan kota Jakarta Timur dimenangkan oleh Pramdul dengan selisih suara sekitar 100.000 dengan pasangan Rido. Berikut data lengkap perolehan suara sah semua pasangan calon di 6 kabupaten kota di Jakarta berdasarkan hasil rekapitulasi berjenjang. Untuk pasangan calon nomor urut 1, pasangan calon Rido mendapatkan total suara sah sebesar 1.718.210 suara atau 39,40% dari total suara sah calon. Kemudian paslon 02 Dharma Kun memperoleh 459.230 suara atau sekitar 10,53%. Kemudian paslon nomor urut 3 pasangan Pramdul memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07%. Secara keseluruhan dari 6 kabupaten kota di Jakarta berhasil disapu bersih oleh paslon Pramdul. Jumlah selisih suara antara paslon Pramdul dan Rido yaitu sebesar 465.029 suara atau sebesar 10,67%, lebih besar dari perolehan suara Dharma Kun yang hanya memperoleh 10,53%. Itu berarti bahwa sekalipun suara paslon Rido dan Dharma Kun digabungkan masih kalah dari perolehan suara Pramdul. Maka logikanya, jika Pilkada Jakarta dibuat sampai 2 putaran dan semua pendukung Dharma Pongrekun bergabung ke paslon Rido, maka pemilihan suara calon gubernur Jakarta akan tetap dimenangkan oleh pasangan Pramono Anung Rano Karno. Berdasarkan persentase perolehan suara, di kota Jakarta Utara, Pramdul unggul dengan kemenangan 49,25%, sedangkan pasangan Rido hanya memperoleh 39,20%. Di Jakarta Timur Pramdul memperoleh 48,57%, sedangkan pasangan Rido memperoleh 40,96%. Di Jakarta Barat, Pramdul memperoleh 50,22%, sedangkan Rido memperoleh 38,80%. Di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu Pramdul memperoleh 50,77%, sedangkan Rido memperoleh 44,79%. Di Jakarta Selatan,
Pram Dul unggul dengan persentase kemenangan sebesar 51,32%, sedangkan Ridho hanya memperoleh 39,24%. Di Jakarta Pusat, Pram Dul memperoleh persentase kemenangan terbesar yaitu sebesar 52,78%, sedangkan paslon Ridho hanya memperoleh 36,47%. Dharma Pongrekun memperoleh suara dengan persentase tertinggi di Jakarta Utara sebesar 11,55% dan persentase perolehan paling rendah diperoleh di Kepulauan Seribu sebesar 4,45%. Ada 2 daerah Jakarta Utara dan Jakarta Timur yang dimenangkan Pram Dul di bawah angka 50%, sedangkan 4 daerah lainnya dimenangkan dengan angka kemenangan di atas 50%. Berdasarkan undang-undang pilkada di Jakarta, apabila terdapat salah satu dari pasangan calon gubernur Jakarta yang sudah memperoleh lebih dari 50% suara, maka ditetapkan sebagai pemenang pilkada. Namun jika belum ada calon yang mencapai 50%, maka pilkada Jakarta diselenggarakan dalam 2 putaran, yang hanya diikuti oleh pasangan calon yaitu pasangan calon yang memperoleh suara tertinggi dan pasangan calon yang memperoleh suara tertinggi berikutnya. Dari Pilkada Jakarta 2024 ini, suara paslon 03 Pram Dul sudah mencapai 50,07% dan ini berarti sudah mencapai lebih dari 50%. Maka sesuai aturan, pasangan Pram Dul sejatinya adalah pemenang Pilkada Jakarta dan dimenangkan hanya dalam 1 putaran. Jika pasangan lain yang kalah dalam perolehan suara merasa keberatan, maka mereka harus bisa membuktikan bahwa kelebihan suara Pram Dul di luar dari angka 50%, yaitu sebanyak 0,07% atau setara dengan 3052 suara adalah angka yang keliru atau diperoleh dengan cara yang tidak konstitusional. Bagaimana menurut kalian? Mampukah kubu Ridho membatalkan kemenangan paslon Pram Dul dan memaksa Pilkada Jakarta berlangsung dalam 2 putaran? Toto, dengan angka 50,07 hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, apakah masih mungkin ada 1% saja untuk masuk ke putaran kedua? Kalau bicara basisnya adalah hasil di KPU, hampir bisa dipastikan proses di kota hari ini sudah selesai semua. Artinya biasanya tinggal ketok palu. Bahkan akhirnya kan KPUD DKI mengatakan akan dipercepat. Batas akhir 16 Desember menjadi 7 sampai 9 Desember karena memang tinggal ketok palu. Biasanya tidak ada perubahan lagi. Tetapi kalau ditanya celahnya ada atau tidak secara sistem, masih ada MK yang kita tahu walaupun tidak mudah ya. Sekarang tuntutan buat teman-teman yang menggugat ini akan harus lebih siap. Kenapa? Ini pertama kalinya MK akan memutus ada 545 kepala daerah. Ada klausul juga yang kita tahu mengatakan bahwa ada threshold. Misalnya kalau untuk Jakarta itu 6 sampai 12 juta masuk di range 6 sampai 12 juta harusnya di bawah 1%. Selisih antara yang menggugat dengan hasil suara yang katakanlah dimenangkan oleh KPU begitu dan selisih antara pasangan 01 dan 03 kan di range 9% lebih. Walaupun mungkin yang akan coba dibuktikan bukan mengenai apakah selisih suara saya sebenarnya menang, tetapi ada hal-hal yang mungkin diharapkan bisa dibuktikan suaranya pasangan 03 di bawah 50% sehingga kemudian terbuka untuk terjadinya 2 putaran. Tapi
mungkin sedikit catatan ya buat Bang Hasbi sama Bang Mardhani. Sampai sekarang saya melihat narasinya masih berkutat pada satu variabel saja, variabel C6, surat undangan yang tidak dibagi merata. Dan sepengalaman saya mengikuti banyak sekali proses pilkada, gugatan pilkada, C6 itu hal yang selalu terjadi dan bukan variabel kuat, apalagi kalau dikaitkan dengan variabel TSM atau terstruktur sistematis masif. Jadi ya moga-moga memang ada dasar yang lebih kuat dibandingkan narasi yang kita dengar hanya terkait dengan surat undangan. Moga-moga. Oh ya salah ya. Oke. Moga-moga kalau ingin menggugat gitu. Variabelnya tidak boleh soal C6 saja. Oke. Sekarang Bang Hasbi. Ada satu pernyataan yang fenomenal yang keluar dari wakil ketua umum Anda, Bang Jazilul, Gus Jazilul, soal ini persoalan karena kandidatnya tidak laku dijual. Itu merujuk pada Ridho, ya kan? Benar, karena Ridhonya tidak laku dijual di Jakarta. Begini Mbak Silvi, pemilu itu pilkada seluruh Indonesia di 38 provinsi, 500 lebih kabupaten kota. Jangan semuanya itu dianggap ke Jakarta. Ini Gus Jazil itu bicara seperti itu menurut saya cambuk buat DPW. Kalau memilih calon, jangan calon yang nggak laku, jangan semuanya dibuang ke Jakarta. Itu cambuk. Cambuk buat Bang Hasbi dong Cambuk DPW. buat saya ketua DPW di Jawa Barat, mungkin yang di Jawa Tengah, bukan untuk Ridwan Kamil. Ini kan semua dianggap ke Jakarta, muaranya ke Jakarta. Seakan-akan Indonesia kecil, ini Indonesia hanya Jakarta. Enggak, itu wilayah-wilayah Jadi lain. maksudnya bukan hanya berbicara untuk Ridho. Bukan hanya Ridho salah satunya. Ya kalau termasuk se-Indonesia. Se-Indonesia. Saya bantuin beliau usulannya Anies kok di awal. Pilkada sosok calon itu sangat menentukan juga. Kalau yang dijual tidak laku, mau apa? Ini ekspresi yang sudah pasrah ya, Bang Hasbi, kalau pernyataannya sudah begini. Mau apa lagi? Iya, Jadi sudah terimakah dengan hasilnya? Gus Jazil ini mungkin seperti ini. Kalau menurut saya mungkin karena dia ketua fraksi saya sering berdiskusi dengan beliau. Faktor kemenangan pilkada itu bukan hanya partai, faktor calon sangat menentukan. Mungkin kalau Pak Mardhani kemarin jadi wakil dari Pak RK, lain cerita, mungkin pemenang hari ini, Mbak. Atau saya jadi gubernurnya Pak Mardhani jadi wakil, mungkin kita mengalahkan Pak Pram hari ini di putaran pertama. Itu sudah diusulkan oleh PKB sebetulnya. Istilahnya mungkin seperti itu. Iya kan? Gimana tuh Bang Mardhani, apakah betul ada kesalahan pemilihan orang, sosoknya? Atau emang karena seperti kata Bang Mardi bilang, sudah habis logistiknya pada saat Pilpres dengan Pileg? Yang pertama tentu Pileg beda sama Pilkada. Pilkada lebih dekat dengan Pilpres, atau nanti lebih bisa diluruskan. Arti figur. Yang kedua, saya melihatnya tidak bisa di ruang vakum ya. Kang Emil paling baik ya di Jawa Barat. Bahasa sederhana merem juga menang. Tapi karena ternyata beliau diplot masuk ke sini, timbullah beragam hal. Saya berapa kali bareng Kang Emil dan saya mengakui kapasitasnya, leadershipnya, manajemennya, kerendah hatiannya. Ya. Tetapi memang Jawa Barat ke Jakarta kayak Jackmania sama Viking gitu loh. Ya ada semacam. Jadi buat saya ketika Kang Emil ke sini beda sama Mas Pram. Mas Pram netral. Kang Emil udah -1. Ketika Mas Anies masuk -2 gitu loh. Bantuin Pram. Jadi memang ini pertarungan yang tidak mudah. Kami bersyukur mudah-mudahan 2 putaran. Kalau 2 putaran menang. Kita yang menang. Oke, tadi disebutkan bahwa dari start awalnya saja antara Ridwan Kamil dengan Pramono Anung sudah beda katanya Mas Toto. Tapi bukankah Mas Pramono Anung juga startnya tidak
tidak bagus juga dari elektabilitas berapa? 0,1%. 0,1%. Kalau tadi faktor yang kira-kira untuk berpotensi mengurangi atau kekalahan Ridho itu sudah dijelaskan, kalau faktor yang bisa sampai mengerek elektabilitas Pramono sampai sebegitunya 50,07 itu apa saja, Mas Toto? Poin paling menarik gini, dari yang enteng dulu ya Sylvia ya. 3 kali terakhir pilkada, 3 kali pilkada dilakukan di Jakarta dari 2012, 2017, dan 2024. Itu ada 2 mitos yang selalu terjadi. Yang pertama adalah mitos bahwa pasangan yang nomor urutnya 3 selalu menang. Dulu Jokowi Ahok, lalu Anies dengan Sandi, sekarang Pramono dengan Dul. Yang kedua, kalau itu kita katakanlah mitos yang kebetulan. Saya nggak bisa jelaskan kenapa angka 3 terus yang menang ya. Yang kedua yang bisa dijelaskan, Sylvia, selalu jadi kejutan bahwa pasangan yang surveinya di awal rendah itu selalu menang. Lagi-lagi Jokowi Ahok, Anies Sandi, lalu Pram dan Dul. Kalau mau ditambahin satu lagi, Sylvia, bahwa pasangan, Ya teman-teman, itu dia yang mana rekapitulasi KPU DKI Jakarta sudah selesai, dan pasangan Pram Dul menang telak. Selisihnya sangat jauh sih, walaupun nanti 2 putaran, andaikan suara pasangan nomor urut 2 beralih ke Ridwan Kamil, tetap Pram Dul menang. Oke, alhamdulillah Ridwan Kamil pulang juga ya ke Bandung. Semangat untuk warga Jakarta menyambut gubernur baru.